Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang gelombang. Pada gelombang, kita mengenal berdasarkan arah getarannya dan arah rambatannya. Yaitu yang pertama adalah gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Kali ini kita akan bahas tentang gelombang transversal. Apa itu gelombang transversal? Gelombang transversal adalah gelombang yang arah rambatannya dengan arah getarnya itu adalah tegak lurus. Coba diperhatikan pada gambar ini. Jadi ini adalah arah getarnya, ini naik turun. Jadi ini adalah arah getarnya, arah getar. Di posisi naik turun, kemudian ini adalah arah rambatannya. Jadi ini arah rambatnya, di arah rambat mengarah ke kanan. Andaikan kita usik ini, umpamanya ini adalah gelombang tali, kita kasih getar di sini, maka dia akan bergelombang searah ke arah rambatannya ke sebelah kanan sana. Jadi gelombang transversal itu arah getar dan arah rambatnya adalah tegak lurus. Kemudian pada gelombang transversal ada beberapa istilah yang ada. Yang pertama kita kenal namanya bukit gelombang. Bukit gelombang. Yang mana bukit gelombang pada gelombang transversal? Coba diperhatikan gambar yang ada. Ini ada warna merah, ini adalah bukit. Jadi ini adalah bukit. Saya beri titik dulu. Titik. Namanya di sini adalah titik A. Titik A. Di titik A. Sini titik B. Sini titik C. Jadi pemberian titik ini berdasarkan abjad, bisa juga berdasarkan angka, tapi yang biasa dipakai adalah berdasarkan abjad. Kita ambil sini berdasarkan abjad. Titik C, kemudian titik D, titik E, titik F, kemudian titik G, kemudian titik H, kemudian yang terakhir di sini kita titik I. Ya. Ini adalah penanda pada gelombang transversal. Yang mana dimaksud dengan bukit gelombang? Bukit gelombang itu yang warna merah ini adalah bukit. Ini juga warna merah adalah bukit. Untuk menandai ini adalah bukit, kita kasih titik ini. Bukit gelombang itu ditandai dari titik A, B, dan C. Ini adalah bukit gelombang. Jadi A, titik B, titik C. Nah, bisa juga di titik E. Ini titik E, F, dan G. Ini adalah bukit. Jadi ini yang warna merah ini adalah bukit. Jadi bukit gelombang itu pada gambar ini ditandai titik A, B, dan C. Kemudian titik E, F, G. Itu adalah bukit gelombang. Kemudian pada gelombang transversal kita juga mengenal adanya lembah. Jadi lembah gelombang. Jadi lembah pada gelombang transversal. Yang mana lembah gelombang transversal itu? Kita lihat di gambar. Yang warna biru ini adalah lembah.
Ini adalah lembah. Kita tandai dengan titik C. Titik C, D, E. Itu adalah lembah. Jadi titik C, D, E adalah lembah. Kemudian lembah berikutnya adalah titik G, H, I. Jadi titik G, H, I. Itu adalah lembah gelombang. Jadi lingkungan ini merupakan adalah bukit, ini adalah lembah. Kita lanjut pada gelombang transversal, kita kenal juga namanya puncak gelombang. Jadi puncak gelombang itu adalah titik tertinggi dari gelombang itu. Nah, seperti pada gambar ini, titik tertinggi di sini adalah titik B. Jadi ini adalah puncak gelombang, titik B, dan titik F. Jadi ini adalah titik F. Jadi puncak gelombang. Jadi puncak gelombang pada gambar ini adalah titik B dan titik F. Nah, pada gelombang transversal kita juga mengenal namanya dasar gelombang. Dasar gelombang itu adalah titik bawah. Seperti pada gambar ini adalah titik D. Titik D, kemudian titik H. Jadi ini adalah dasar gelombang. Kita lanjut. Pada gelombang kita juga mengenal adanya panjang gelombang. Panjang gelombang itu ditandai dengan lambda. Satuannya meter. Bagaimana kita menghitung satu panjang gelombang itu atau satu lambdanya pada gelombang transversal? Nah, untuk menghitung satu lambda di gelombang transversal, kita berhitungnya dari satu bukit, satu lembah. Jadi perhatikan di sini. Ini adalah satu bukit yang warna merah. Kemudian ini adalah satu lembah warna biru. Jadi untuk menghitung satu lambdanya di dalam gelombang transversal, kita ambil satu bukit, satu lembah. Jadi kita kasih tanda di sini. Sampai di mana batasnya satu lambda itu? Nah, ini. Satu lambda itu dihitung dari sini. Ya. Jadi ini adalah satu lambda. Satu lambda itu dari titik A, B, C, D, F, D, E sampai E ya. Sampai E. Ini satu lambda. Nah, bisa juga satu lambda itu bisa juga dari titik E. Titik E ini titik E. Kemudian ke titik I. Jadi ini juga satu lambda, satu panjang gelombang. Jadi titik E, F, G, H, I. Ya. Itu satu lambdanya. Ya. Jadi di gambar ini terjadi dua lambda. Jadi dalam gelombang ini terjadi dua lambda. Di gelombang yang ini, kemudian gelombang yang ini. Jadi ada bukit, ada lembah, kemudian bukit, kemudian lembah. Jadi pada gambar ini ada dua lambda. Apabila kita lihat umpamanya dalam satu lambda ini, kita mau menandai satu lambda lagi, bisa juga antara titik B ke titik F. Jadi titik dalam satu puncak bisa dihitung dalam satu lambda. Jadi ini. Jadi titik B ke titik F.
karena perhitungan di sini ini adalah seperempat landa ini seperempat, kemudian di titik B ini juga di seperempat tambah seperempat setengah, ini sudah seperempat ini setengah, ini juga sudah setengah, jadi terbentuk satu lembah, satu bukit. Jadi antara ini dengan ini, B ke F ini adalah satu lambda. Jadi itu untuk perhitungan di satu lambda ini, kita umpamanya ambil di titik A, B, C, D, ini bisa kita berhitung setengah lambda. Kalau setengah lambda ini dari titik A ini, titik A ini ke titik C, ini adalah setengah lambda. Bisa juga di antara titik G ke titik I, ini juga setengah lambda. Jadi banyak kemungkinan yang bisa kita lihat, asalkan bisa kita melihat di bukit dengan lembahnya yang ada. Saya kira untuk video kali ini kita membahas gelombang transversal. Untuk kesempatan lain kita akan bahas bagaimana perhitungan di dalam gelombang transversal seperti hubungan dengan periode dan frekuensi, kemudian kecepatan rambat gelombang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.